Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Salam sehat untuk kita semuanya. Ketika berbicara tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, terdapat dua tokoh penting yang menyumbangkan pemikirannya, yaitu Abu Hanifah dan Imam Al-Ghazali. Untuk itu, mari kita bahas pemikiran-pemikiran dari kedua tokoh tersebut. Abu Hanifah Nu'man bin Thabit Al-Kufi yang dikenal dengan sebutan Imam Hanafi merupakan pencetus mazhab fikih Hanafi. Beliau lahir di Irak, Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Oleh karenanya, Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa Umayyah dan 18 tahun pada masa Abbasiyah. Sejak masa kecilnya, dia memiliki akhlak yang mulia serta menjauhi dirinya dari perbuatan dosa dan keji. Oleh karena itu, beliau diberi gelar Abu Hanifah yang memiliki arti suci dan lurus. Dikarenakan keseriusannya dalam beribadah, beliau termasuk ke dalam kelompok ulama besar yang meraih berbagai hadis dari sahabat Rasulullah seperti Anas bin Malik dan meriwayatkan hadis mereka. Abu Hanifah juga berkontribusi dalam mengembangkan mazhab Hanafi serta memberikan kredensial dalam bidang fikih dan akidah. Eksplorasi pandangan Abu Hanifah mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi keadilan, etika bisnis, dan tanggung jawab sosial melahirkan kontribusi dalam pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, dalam akad jual beli salam, beliau merinci apa yang harus diketahui dan dinyatakan secara jelas di dalam kontrak, seperti jenis komoditasnya, kuantitas dan kualitasnya, serta tanggal dan tempat penyerahannya. Yang kedua, Abu Hanifah mengatur beberapa syarat untuk merubah, seperti harga beli tidak harus lebih dari harga jual dan penjual tidak harus menghasilkan keuntungan dari perbedaan harga jual dan beli. Kemudian, wakaf adalah wilayah yang diberikan kepada pengguna untuk dikembangkan kepentingan agama seperti pendidikan, bantuan miskin, dan proyek pendidikan agama. Kemudian, ada juga pembelaan hak-hak ekonomi kaum lemah serta menolak muzaroah apabila tanah tidak menghasilkan apapun. Selanjutnya terdapat tokoh yang gak kalah penting dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam. Beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tus Al-Ghazali atau yang biasa dikenal dengan Imam Al-Ghazali. Beliau lahir di sebuah kota kecil yang bernama Khurasan di Iran pada tahun 450 Hijriah atau sekitar 1058 Masehi. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan seorang sufi setelah ayahnya yang juga seorang sufi meninggal dunia. Sejak muda, Imam Al-Ghazali sangat antusias terhadap ilmu pengetahuan, sehingga ia belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus, kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usul fikih. Setelah kembali ke kota Tus, selama beberapa waktu ia pergi ke Naisabur untuk melanjutkan rihlah ilmiahnya atau perjalanan ilmiahnya. Adapun pemikiran ekonomi Islam menurut Imam Al-Ghazali, yang pertama, konsep maslahat. Menurutnya, maslahat adalah konsep yang melibatkan semua aktivitas manusia, baik individu maupun publik, yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan sejalan dengan aturan dan tujuan syariat Islam. Dalam konteks ekonomi Islam, maslahat dapat diimplementasikan dalam 3 aktivitas utama. Yang pertama, konsumsi, yang kedua, produksi, dan yang ketiga, distribusi, dengan tujuan mencapai falah atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua, Imam Al-Ghazali menjelaskan konsep konsumsi. Menurutnya, bahwa tingkat konsumsi seharusnya berada antara kebutuhan dan pemborosan. Kebutuhan harus dipenuhi sebagai kewajiban agama, sementara pemborosan dianggap sebagai perilaku haram. Ia mendefinisikan kikir sebagai menahan memberikan yang seharusnya diberikan, sedangkan tabdzir adalah memberikan yang seharusnya ditahan. Pemborosan diartikan sebagai pengeluaran uang di tempat, waktu, dan jumlah yang tidak diperlukan, yang bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian, Imam Al-Ghazali juga menerangkan tentang mekanisme pasar. Menurutnya, harga dalam mekanisme pasar berbanding terbalik dengan permintaan.
Jika jumlah persediaan melebihi permintaan, harga cenderung turun, dan sebaliknya. Al-Ghazali juga menunjukkan sikap kritis terhadap pengambilan keuntungan yang dianggap berlebihan. Dia berpendapat bahwa jika keuntungan melebihi sepertiga dari harga pasar yang berlaku, pembeli memiliki opsi untuk meninjau kembali transaksi tersebut. Meskipun demikian, Al-Ghazali tidak secara khusus menetapkan batasan persentase keuntungan yang tepat. Dia lebih menekankan kepada kebaikan penjual dalam menjaga keuntungan tetap dalam batas normal. Kemudian, Al-Ghazali menyatakan bahwa negara memiliki peran penting dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi. Untuk mencapai tujuan ini, negara harus menegakkan keadilan dan menciptakan kondisi damai dan aman, sehingga pembangunan ekonomi yang sehat dapat berlangsung. Pemberian keadilan dan jaminan keamanan bagi warga negara dalam aktivitas ekonomi merupakan tanggung jawab penting negara. Al-Ghazali juga menyoroti peran institusi hizbah yang mendapat menegakkan etika dan keadilan serta menjaga keamanan dan ketertiban di pasar. Adapun mayoritas pembahasan Al-Ghazali mengenai berbagai pembahasan ekonomi terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, di antaranya pertukaran sukarela dan evolusi pasar yang meliputi permintaan, penawaran, harga, laba, dan etika perilaku dasar. Yang kedua, produksi barang yang meliputi produksi barang-barang kebutuhan dasar sebagai kewajiban sosial, hierarki produksi, tahapan produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya. Yang ketiga, barter dan evolusi barang yang meliputi problema barter dan kebutuhan terhadap uang, uang yang tidak bermanfaat, dan penimbunan bertentangan dengan hukum ilahi, pemalsuan, dan penurunan nilai uang, serta larangan riba. Yang keempat, peran negara dan keuangan publik yang meliputi kemajuan ekonomi melalui keadilan, kedamaian, dan stabilitas keuangan publik, sumber negara, utang publik, dan pengeluaran publik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan terkait dua tokoh penting dalam sejarah peradaban ekonomi Islam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya Muhammad Fahmi Zaidan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.